Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo angkat suara terkait kasus Vina Cirebon. Dan saya ingatkan, saya dan juga seluruh rekan-rekan pejabat utama tentunya mempunyai komitmen yang sama terhadap anggota yang sudah kerja keras di lapangan, yang sudah capek meninggalkan anak istri, dan kita tahu bahwa kerjanya memang bagus. Tentunya kita akan selalu berkomitmen untuk memberikan reward, dan ini tolong untuk dicatat oleh rekan-rekan kalau saya lupa. Namun terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas, karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf kalau ini tidak mampu, kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Pahami setiap perubahan yang ada, sehingga kemudian kita bisa memimpin dengan baik, memahami dan mengerti apa yang dibutuhkan, sehingga kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan dan keputusan yang memang sesuai dan diharapkan. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap, dan terima kasih kepada produser film. Momen inilah yang penting disampaikan kepada masyarakat luas, bahwa klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Cirebon Kota. Sebentar, dan ini tuduhan yang serius loh. Apa buktinya Anda mengatakan ini adalah rekayasa penyidik Polres? Bang, di malam kejadian, klien kami bersama teman-temannya itu sedang berada di sebuah gang di depan rumahnya Ibu Nining. Mereka adalah para buruh kasar, pekerja bangunan, yang tidak ada hubungannya dengan geng motor. Dan di malam itu, karena mereka terdengar agak gaduh suaranya oleh pemilik rumah Ibu Nining, mereka disuruh untuk meninggalkan tempat. Sehingga kesemua mereka itu berjumlah kurang lebih ada 9 orang berpindah ke rumahnya Pak RT. Termasuk juga anaknya Pak RT, namanya Kafi. Dan di sana mereka tidur sampai besok paginya. Sedangkan peristiwa kejadian ini di malam itu juga yang jaraknya kurang lebih 1 kilometer dari tempat mereka duduk. Ini yang tidak diungkap oleh kepolisian. Itu semua punya alibi ya untuk keterangannya itu? Betul, ada saksi. Ada saksinya. Tim saya dan saya kan kita wawancara, kita cocokin media pada tahun 2016 dan wawancara keluarga. Dan keluarga bilang bahwa di persidangan ada hasil yang dinyatakan diketemukan sperma. Oke. Itu kan jelas pemerkosaan kalau ditemukan. Jadi hanya sperma. Dari pernyataan pihak keluarga di persidangan. Pernyataan pihak keluarga dan video viral yang dimana temannya Wina merasuki almarhum merasuki Linda. Itu jadi sama berita-berita media yang tahun 2016. Itu semua jadi materi buat kita untuk kita ke penulis gitu. Karena kasus ini kalaulah dilimpahkan ke Polda Jabar, maka semestinya ditangani oleh teman-teman di Ditreskrimum Polda Jabar tempo dulu, bukan yang sekarang. Oke, karena sekarang nggak tahu banyak soal ini, nggak terlibat ya. Saya khawatir bahwa sekian banyak bukti juga sudah lenyap, ingatan memudar, pelaku kabur entah kemana. Nah itu satu. Yang kedua, secara umum ini kita sedang berbincang tentang kompetensi teman-teman di kepolisian atau tentang integritas sesungguhnya. Oke, kalau Anda melihatnya yang mana? Kompetensi? Masalahnya ada di kompetensi atau di integritas? Poin bagus, berarti bukan hanya ini PR Reskrimum, ini PR bagi Propam untuk mengecek seberapa jauh sesungguhnya persoalan yang terjadi di lingkup Polres. Kalau Propam sampai turun tangan, artinya ada yang nggak sesuai SOP berjalan di sini. Bukan hanya nggak kompeten lagi, ada yang nggak sesuai SOP. Spekulasi bisa dikatakan demikian. Ada kesulitan-kesulitan yang kenapa tidak dilimpahkan ke tingkat satuan wilayah yang lebih tinggi, Polda Jabar. Tetapi saya tidak ingin berprasangka buruk. Dia mendorong agar inti daripada kasus ini diselesaikan. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan. Apakah perlu dan tidak setelah 8 tahun kasus ini berlalu dan hampir tak terdengar. Tragedi yang dialami Vina dan Rizky sekarang kembali banyak diperbincangkan.
Banyak desakan dari berbagai pihak supaya polisi segera menangkap 3 orang yang diketahui masih buron dalam kasus tersebut. Mereka adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Kasus pembunuhan yang dialami Vina Cirebon 2016 silam kini kembali jadi sorotan. Selain karena tayangan film bergenre horor Vina sebelum 7 hari, muncul desakan dari publik supaya 3 DPO kasus itu bisa segera ditangkap polisi. Sebagaimana diketahui, 3 DPO kasus itu adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Meski ciri-cirinya sudah disebarluaskan, tapi hingga sekarang Polda Jabar belum mengetahui keaslian identitas dari ketiganya. Fakta baru kemudian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Ternyata saat kasus ini masih diselidiki Polresta Cirebon, ada kejanggalan yang selama ini tak pernah diungkapkan. Menurut Surawan, saat berkas perkara tersebut dilimpahkan dari Polresta Cirebon ke Polda Jabar, 8 pelaku pembunuhan Vina malah mencabut keterangan dalam berkas acara pemeriksaan. Padahal menurutnya saat masih diperiksa di Cirebon, mereka kooperatif dan menjelaskan mengenai keterlibatan Peggy CS. Pada saat tersangka 8 orang ini memberikan keterangan di Polresta, mereka kooperatif memberikan keterangan apa yang sesuai dengan melakukan. Lalu ketika kasus ini dilimpahkan ke Polda, mereka beramai-ramai mencabut keterangannya dan tidak mengakui perbuatannya, termasuk keterangan soal 3 DPO ini, katanya saat dihubungi Detik Jabar. Dari keterangan yang ia dapatkan, Surawan menegaskan penyidik saat itu tidak melakukan intervensi apapun kepada para tersangka saat diperiksa. Tapi yang terjadi kemudian mereka mencabut keterangannya saat kasus ini dilimpahkan ke Polda Jabar. Dia mendorong agar inti daripada kasus ini diselesaikan. Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan. Apakah perlu dan tidak setelah 8 tahun kasus ini berlalu dan hampir tak terdengar. Tragedi yang dialami Vina dan Rizky sekarang kembali banyak diperbincangkan. Banyak desakan dari berbagai pihak supaya polisi segera menangkap 3 orang yang diketahui masih buron dalam kasus tersebut. Mereka adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Kasus pembunuhan yang dialami Vina Cirebon 2016 silam kini kembali jadi sorotan. Selain karena tayangan film bergenre horor Vina sebelum 7 hari, muncul desakan dari publik supaya 3 DPO kasus itu bisa segera ditangkap polisi. Sebagaimana diketahui, 3 DPO kasus itu adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Meski ciri-cirinya sudah disebarluaskan, tapi hingga sekarang Polda Jabar belum mengetahui keaslian identitas dari ketiganya. Fakta baru kemudian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Ternyata saat kasus ini masih diselidiki Polresta Cirebon, ada kejanggalan yang selama ini tak